Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. D. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peluang ya. Peluang di SMP kelas 8. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada percobaan ya. Percobaan adalah suatu cara yang dijalankan pada kondisi tertentu dan dapat dilakukan berulang-ulang yang hasilnya dapat diamati. Nah, contohnya nanti kalau kita melakukan sebuah percobaan, misalnya melemparkan uang logam. Nah, kita melemparkan uang logam itu dinamakan percobaan. Kemudian kita melemparkan sebuah dadu. Nah, itu juga namanya percobaan. Kemudian ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Nah, di sini contohnya. Misalnya kita melemparkan sebuah uang logam. Nah, di sini ruang sampelnya disimbolkan dengan huruf S. Ruang sampelnya adalah S sama dengan ini ya, kita kasih kurung kurawa A dan G. A itu apa? A itu adalah angka. Nah, kalau G itu apa? G itu gambar. Nah, kalau di uang logam itu kan ada dua sisi ya. Ya, sisi yang pertama angka, sisi yang keduanya adalah gambar. Nah, sekarang bagaimana jika yang dilempar tidak hanya satu uang logam, tetapi dua uang logam sekaligus? Bagaimana ruang sampelnya? Nah, ruang sampelnya kita tuliskan dulu di sini. S sama dengan. Nah, kita lakukan percobaannya. Di sini yang pertama, tadi pelemparan sebuah uang logam kan ada angka dan gambar. Kita tuliskan A saja dan gambar. Kemudian ada dua uang logam. Nah, sisi yang lainnya kita gambar di sini. Angka dan gambar juga. Di sini juga angka dan gambar. Kemudian dia akan muncul angka-angka, ya kan? Bisa angka-angka, bisa angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, sampai sini paham ya? Kita masukkan ke himpunannya. Jadi di sini kita kasih kurung A dengan angka bisa angka gambar, bisa gambar dengan angka, bisa gambar dengan gambar. Nah, ini jadi adalah ruang sampel untuk dua uang logam. Paham ya? Lanjutkan. Kemudian pelemparan sebuah dadu. Nah, kalau kita melempar dadu, angka yang muncul ya bisa saja dia 1, bisa saja dia muncul angka 2, bisa saja dia muncul angka 3, 4, 5 atau 6. Ya, jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagaimana jika dua mata dadu yang dilempar? Ya, kita akan melakukan proses bagaimana mengetahui ruang sampel dua buah mata dadu. Nah, di sini kita menggunakan tabel ya. Kita isikan dulu di sini angka-angkanya ya. Kita masukkan angka-angkanya. Kalau dadu itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu yang lain juga sama ya. Dadu yang kedua juga ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bila kita melemparkan dua buah dadu secara bersamaan, kemungkinan muncul yang pertama adalah dia 1 dengan 1.
Kemudian 1 dengan 2, ya, 1 dengan 2. Bisa saja dia 1 dengan 3. Bisa saja 1 dengan 4. Sini 1 dengan 5. 1 dengan 6. Urut ya, berarti di sini 2 dengan 1. 2 dengan 2. 2 dengan 3. 2 dengan 4. 2 dengan 5. 2 dengan 6. Sini 3 dengan 1. 3 dengan 2. 3 dengan 3. 3 dengan 4. 3 dengan 6. 5. 3 dengan 6. 4 dengan 1. 4 dengan 2. 4 dengan 3. 4 dengan 4. 4 dengan 5. 4 dengan 6. 5 dengan 1. 5 dengan 2. 5 dengan 3. 5 dengan 4. 5 dengan 5. 5 dengan 6. 6 dengan 1. 6 dengan 2. 6 dengan 3. 6 dengan 4. 6 dengan 5. 6 dengan 6. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya. Jadi kalau begitu kita tuliskan ruang sampelnya. S sama dengan ya, 1 dengan 1. 1 dengan 2. 1 dengan 3. Nah, ini seterusnya sampai kalian tuliskan 6 dengan 6 ya. Nah, ini nanti semuanya yang dari sini kita masukkan ke ruang sampel dari 2 buah mata dadu ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya banyaknya ruang sampel ya, kita tuliskan dengan NS ya. Berarti kalau ini NS-nya berapa? Iya, NS-nya sama dengan 2 ya. Banyaknya anggota ruang sampel 2. Kalau ini berapa? NS-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Untuk sebuah dadu NS-nya berapa? NS-nya sama dengan 6. Untuk yang 2 buah mata dadu, NS-nya berapa? NS-nya adalah ya ini 6 ke bawah 6. Kita kalikan berarti 36. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada peluang suatu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kalau begitu peluang suatu kejadian adalah nilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ya. Nah, di sini ada rumus. Di sini ada rumus untuk peluang suatu kejadian ya. Peluang suatu kejadian dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian A. Peluang kejadian A. Sedangkan NA adalah banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya anggota himpunan A. Himpunan
A. Kemudian NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya anggota himpunan ruang sampel. Kemudian kita ke contoh. Contoh yang pertama. Berapa peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah uang logam. Nah, kalau soalnya seperti ini, nah kita jawab ya. Kita kasih JWB, jawab. Langkah yang pertama, kita akan menentukan ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya tadi. Ruang sampelnya apa? Kalau yang lupa ini kita lihat lagi di sini, sebuah uang logam. Ruang sampelnya adalah angka dan gambar ya. Angka dan gambar. Ruang sampelnya angka dan gambar. Berarti ini NS-nya berapa? Nah, banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 2. Yang diminta kejadian A apa? Munculnya angka ya. Berarti dia ini ya. Nah, berarti NA-nya berapa yang diminta kejadiannya? Ada pelemparan uang logam, NA-nya sama dengan 1. Nah, maka peluang A, PA sama dengan, rumusnya apa tadi? Iya, NA per NS sama dengan, NA-nya berapa? NA-nya 1. NS-nya 2. Nah, jadi peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah uang logam adalah setengah. Oke. Begitu juga dengan peluang munculnya gambar pada sebuah uang logam, dia akan hasilnya juga setengah. Kemudian contoh yang kedua. Jika sebuah dadu dilempar, satu kali, berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama kita harus tahu ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya tadi yang sudah lupa kita ingatkan lagi, kita lihat lagi. Nah, ini adalah ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ya. Maka NS-nya ya sama dengan 6 ya. Kemudian yang ditanya peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, ini banyaknya anggota himpunan A ya, atau himpunan kejadian yang mungkin. Yang diinginkan 1, 3, 5. 1, 3, 5 ya, yang merupakan mata dadu ganjil. Ada 3. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. Kita sederhanakan lagi, sama dengan 1/2. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Nah, frekuensi relatif dirumuskan dengan FRA sama dengan NA per NP. FRA merupakan frekuensi relatif kejadian A. Kejadian A. NA merupakan banyaknya kejadian A yang muncul. Sedangkan NP adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Banyaknya percobaan. Ya, jadi frekuensi relatif kejadian A. Nah, di sini A ini merupakan kejadiannya ya. Nah, disimbolkan dengan A. Misalnya kita melemparkan uang logam. Nah, itu kita sebut dengan kejadian uang logam. Jadi melemparkan sebuah uang logamnya kita simbolkan dengan kejadian A. Sebenarnya tidak harus A, boleh diganti simbol yang lain, tapi di sini supaya memudahkan kita ganti dengan A. Nah, di sini NP adalah banyaknya percobaan. NA banyaknya kejadian yang muncul pada suatu percobaan. Contoh, sebuah uang logam dilempar sebanyak 5 kali. Ya. Maka frekuensi relatif munculnya angka itu berapa? Frekuensi relatif muncul gambar ya, muncul gambar. Sebuah uang logam dilempar sebanyak 5 kali, frekuensi relatif muncul gambar adalah, nah, kita jawab. Di sini NA-nya berapa? Di sini NA-nya berapa? NA sama dengan 1. Karena apa? Banyaknya kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan pelemparan uang logam.
itu angka akan muncul 1 kali. Nah, NP banyaknya percobaan itu adalah 5 kali. Nah, di sini di soal terdapat ya, ini NP-nya sebanyak 5 kali. Maka frekuensi relatifnya adalah NA, maaf, NG ya. Saya ganti berarti ini NG per NP sama dengan 1 per 5. Kita masukkan angkanya. Oke, paham? Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan dari kejadian A yang dilakukan N kali. Nah, jadi frekuensi harapan itu merupakan frekuensi dari kejadian A, dari suatu kejadian. Frekuensi dari suatu kejadian yang dilakukan N kali ya. Misalnya kita ada punya kejadian A ya, kejadian A. Kejadian A yang dilakukan sebanyak N kali. Nah, N kali itu bisa 10 kali, 20 kali, 50 kali, atau 100 kali, bahkan lebih, tergantung percobaan yang dilakukan. Ya, ini banyaknya percobaan yang dilakukan. Dirumuskan dengan apa? Nah, kalau tadi frekuensi relatif itu FR, frekuensi harapan adalah, nah kalau tadi frekuensi relatif itu adalah FR, maka frekuensi harapan kita simbolkan dengan FHA. Nah, ini kejadiannya sama dengan N ya, banyaknya percobaan dikali peluang kejadian A. Nah, jadi ini adalah rumusnya ya. Diingat-ingat ya. Di mana FHA merupakan frekuensi harapan, N-nya ini banyaknya percobaan ya. Ini dilakukan berapa kali. Kemudian PA adalah peluang kejadian A. Jadi kita nanti harus menghitung peluang kejadian A dulu nih. Contohnya, ya contoh, sebuah dadu dilemparkan atau diundi ya, diundi sebanyak 100 kali. Nah, 100 kali. Berapakah frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 4. Nah, faktor dari 4. Nah, di sini kita langsung jawab. JWB. Nah, kita jawab. N-nya berapa? N-nya 100 ya. N kali, karena N kali. Jadi banyaknya N sama dengan 100. Kemudian karena ruang sampelnya tadi apa? Berapa? Sebuah dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka ini NS-nya juga sama dengan 6 ya. Banyaknya ruang sampel 6. Kemudian A-nya, kejadian A, itu faktor dari 4 ya, mata dadu.
mata dadu faktor dari 4. Munculnya mata dadu faktor dari 4. Maka itu sama dengan berapa? Berapa saja faktor dari 4? Ya, 1, 2, dan 4. Nah, maka NA-nya ada 3. 1, 2, 3. Maka banyaknya NA sama dengan 3. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, karena di sini kita lihat rumusnya. Ya. FHA, sebelum kita mencari frekuensi harapan A, ya kita harus tahu dulu nilai PA. PA itu apa? PA itu adalah peluang kejadian A, ya. Peluang kejadian A. Peluang kejadian A-nya di sini tadi NA-nya 3, ya. Kita gunakan rumus peluang. Rumusnya apa tadi? PA. Ada yang masih ingat tadi? Kalau nggak ingat kita lihat lagi ya, rumusnya apa. Nah, di sini rumusnya sama dengan PA sama dengan NA per NS. Kita masukkan angkanya. PA sama dengan NA per NS. Sama dengan NA-nya berapa? NA-nya 3 per NS-nya 6. Nah, kita sederhanakan jadi setengah. Kemudian kita mencari frekuensinya, karena yang ditanyakan di sini adalah frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 4. Berarti kita gunakan FHA. FHA sama dengan N dikali peluang A sama dengan N-nya berapa tadi? N-nya 100 dikali peluang A-nya sama dengan setengah. Berapa ini? Yuk. Berarti ini sama dengan 100 dibagi 2 ya. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 4 itu adalah 50. Oke, sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada berarti semuanya sudah paham. Oke. Sudah diakhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.